Pernahkah kamu merasakan telapak kaki panas, seperti terbakar? Padahal suhu ruangan biasa saja. Rasa ini bisa muncul di malam hari saat mau tidur, atau setelah banyak berdiri dan berjalan. Sensasi terbakar di telapak kaki memang keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Meski terlihat sepele, sebenarnya ini bisa menandakan beberapa kondisi medis yang perlu kita pahami. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara mengobati panas pada telapak kaki dengan langkah-langkah alami dan sederhana tetap berdasarkan fakta medis. Aku akan bahas penyebabnya, beberapa solusi rumahan yang bisa kamu coba, juga pro dan kontra agar kita bisa mengambil langkah yang aman. Pertama-tama, mari kita pahami penyebabnya. Sensasi panas atau terbakar di telapak kaki paling sering disebabkan oleh kerusakan saraf. Istilah medisnya neuropati perifer. Kondisi ini banyak dialami penderita diabetes karena gula darah tinggi dalam jangka panjang bisa merusak saraf di kaki. Selain itu, kekurangan vitamin B, konsumsi alkohol berlebihan, gangguan tiroid, infeksi jamur, atau bahkan tekanan pada saraf di pergelangan kaki juga bisa menimbulkan rasa panas. Ada juga istilah sindrom kaki terbakar atau Grierson-Gopalan syndrome di mana rasa panas muncul terutama di malam hari. Jadi penyebabnya sangat beragam dan itulah mengapa mencari tahu akar masalahnya penting. Sekarang kita masuk ke cara meredakan panas di telapak kaki. Salah satu cara paling sederhana adalah merendam kaki di air dingin. Tapi perlu diingat, gunakan air dingin biasa, bukan es batu langsung. Merendam kaki sekitar 10-15 menit bisa membantu menurunkan suhu di permukaan kulit dan memberikan rasa lega. Cara ini cocok dilakukan sebelum tidur, terutama jika rasa panas membuat kamu sulit terlelap. Namun, jangan berlebihan karena terlalu lama merendam kaki di air dingin bisa menyebabkan kulit kering atau iritasi. Cara kedua adalah menggunakan garam Epsom. Garam ini mengandung magnesium sulfat yang dipercaya bisa membantu relaksasi otot dan mengurangi ketegangan saraf. Caranya cukup mudah. Larutkan 2-3 sendok garam Epsom ke dalam baskom berisi air hangat atau air suam-suam kuku, lalu rendam kaki selama 15 hingga 20 menit. Banyak orang merasa lebih tenang setelah melakukannya. Tapi hati-hati, kalau kamu punya riwayat diabetes atau masalah sirkulasi, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter karena magnesium dalam jumlah tinggi bisa berisiko pada kondisi tertentu. Cara ketiga adalah dengan pijatan ringan. Memijat telapak kaki menggunakan minyak kelapa, minyak zaitun, atau bahkan minyak esensial peppermint bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan menenangkan saraf yang tegang. Pijatan lembut sekitar 10 menit sebelum tidur bukan hanya membantu mengurangi rasa panas, tapi juga membuat tubuh lebih rileks. Beberapa orang juga menyukai sensasi dingin dari minyak peppermint karena kandungan mentol di dalamnya bisa memberikan efek menenangkan. Selain itu, penggunaan kaos kaki kompresi juga bisa menjadi pilihan. Kaos kaki khusus ini membantu menekan area kaki secara lembut sehingga memperbaiki aliran darah dan mengurangi ketegangan saraf. Hasilnya, rasa panas bisa berkurang dan kaki terasa lebih ringan. Meski begitu, pastikan kamu memilih ukuran yang pas, karena kompresi yang terlalu ketat justru bisa memperburuk rasa tidak nyaman. Stretching atau peregangan ringan juga sangat bermanfaat. Gerakan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki memutar ke kiri dan ke kanan atau menarik jari-jari kaki ke arah tubuh sambil duduk dapat membantu melenturkan otot-otot di telapak kaki dan betis. Peregangan ini membantu mengurangi tekanan pada saraf sehingga rasa terbakar bisa berkurang. Lakukan secara rutin, misalnya sebelum tidur atau setelah beraktivitas harian. Selain langkah-langkah tadi, jangan lupa faktor gaya hidup. Menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah kunci utama kalau penyebabnya terkait diabetes. Konsumsi makanan seimbang yang kaya vitamin B, terutama B12, bisa membantu menjaga kesehatan saraf. Kurangi alkohol, karena alkohol berlebihan bisa memperparah kerusakan saraf. Gunakan alas kaki yang nyaman, berbahan lembut, dan tidak terlalu sempit agar aliran darah tetap lancar. Hal-hal sederhana ini sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat sisi pro dan kontra dari cara-cara alami tadi. Kelebihannya, semua metode ini relatif mudah dilakukan di rumah, murah, dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Efeknya pun bisa langsung terasa, terutama perendaman air dingin atau pijatan yang memberi kelegaan instan. Selain itu, gaya hidup sehat seperti peregangan dan pemilihan alas kaki yang tepat juga memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk mengurangi panas, tapi juga untuk kesehatan kaki secara keseluruhan. Namun ada juga kekurangannya. Semua cara alami ini hanya membantu meredakan gejala,
bukan mengobati penyebab utama jika masalah berasal dari kondisi medis serius. Misalnya neuropati akibat diabetes tidak akan sembuh hanya dengan merendam kaki, melainkan perlu pengelolaan gula darah yang baik. Lalu, perendaman dengan air terlalu dingin bisa berisiko menyebabkan iritasi kulit atau bahkan radang bila dilakukan berlebihan. Garam Epsom pun tidak cocok untuk semua orang, khususnya mereka dengan gangguan ginjal. Jadi penting untuk tahu kondisi tubuh masing-masing. Hal lain yang perlu diingat adalah jika sensasi panas di telapak kaki berlangsung lama, semakin sering muncul atau disertai gejala lain seperti mati rasa, kelemahan otot, atau luka yang tidak sembuh-sembuh, segera konsultasikan ke dokter. Karena dalam kasus tertentu, gejala ini bisa menandakan masalah kesehatan serius yang harus ditangani dengan perawatan medis. Jadi kesimpulannya, panas atau rasa terbakar di telapak kaki bisa ditangani dengan langkah sederhana, seperti rendam air dingin, garam Epsom, pijatan lembut, kaos kaki kompresi, dan peregangan. Perubahan gaya hidup juga sangat penting, khusus terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang punya faktor risiko neuropati. Semua ini membantu mengurangi rasa tidak nyaman, tapi jangan lupa, mencari tahu penyebab dasarnya tetap langkah paling penting. Terima kasih sudah menonton The Cure Home Remedy. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu dan keluarga. Ingat, tips ini bukan pengganti konsultasi medis, jadi jika gejalanya terus berlanjut, segera periksa ke tenaga kesehatan. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa channel ini membantu, dukung terus dengan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan, kecantikan, dan ramuan alami. Sampai jumpa di video berikutnya.